Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandini dengan NIM 20090075007 dari kelas A, Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Digital Marketing Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Makassar. Ada bab pertama yaitu latar belakang. Nah, pada era modern seperti pada zaman sekarang ini, manusia mampu melakukan berbagai kegiatan di dalam rumah ataupun di luar kantor, tanpa harus terjun langsung dengan kendaraan lainnya. Dengan adanya teknologi internet, manusia dapat melakukan banyak hal seperti bersosialisasi, bertegur sapa dengan teman jauh maupun dekat, membaca buku, memperoleh berbagai informasi, bahkan berbelanja secara online. Perkembangan teknologi telah merubah cara interaksi dalam komunikasi, pemasaran dari face to face menjadi screen to face. Hal ini yang menyebabkan peningkatan penggunaan internet serta penggunaan media sosial di Indonesia yang berdampak pada peningkatan minat berbelanja secara online. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menangkap peluang dengan sangat baik untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi. Alat promosi yang membuat mereka dapat mengenalkan produk dan jasa ke berbagai tempat di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke internasional. Berbagai kegiatan bisnis kecil sampai besar pun memanfaatkan perkembangan ini untuk melanjutkan usahanya. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM di Indonesia bisa dibilang bertumbuh sangat pesat. Pada tahun 2017, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 59,2 juta. Namun, pada saat ini UMKM yang sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya telah mencapai 3,79 juta. Jumlah ini berkisar 8% dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Pemerintahan yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Kemenkop UMKM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Keminfo ingin menumbuhkan jumlah pelaku UMKM yang menggunakan platform online dengan membuat program bertajuk 8 juta UMKM Go Online. Lewat kerjasama ini, pemerintah berharap dapat mempercepat transformasi UMKM di Indonesia menuju digital. Dengan kebijakan pemerintah, UMKM memiliki potensi tumbuh dan berkembang, memiliki pasar yang jauh lebih besar mencapai internasional. Indonesia segera menghadapi era bonus demografi di tahun 2020 hingga 2035. Akan menimbulkan dampak persaingan yang ketat. Jika tidak ada dukungan pemangku kebijakan, UMKM akan kalah bersaing dengan pesaing dari luar Indonesia. Rumusan masalah pada proposal ini yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan digital marketing di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Yang kedua, bagaimana pengaruh digital marketing terhadap pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Makassar. Tujuan penelitian pada proposal ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui penggunaan digital marketing terhadap pendapatan pelaku UMKM. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh digital marketing terhadap pendapatan pelaku UMKM. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan pengetahuan peneliti sendiri dalam kaitannya dengan pembahasan masalah pengaruh digital marketing terhadap UMKM. Yang kedua, bagi pelaku usaha UMKM sebagai bahan acuan dan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh digital marketing terhadap pendapatan kompetitor mereka. Yang ketiga, bagi masyarakat sebagai bahan acuan masyarakat untuk dapat mengambil langkah menjadi salah satu pelaku UMKM. Yang keempat, bagi pemerintah sebagai bahan pengukuran pendapatan pelaku UMKM. Yang kelima, bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan, dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian. Sekarang kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM.
Apa sih pengertian dari UMKM tersebut? Nah, dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur dalam payung hukum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM, bahwa sesuai dengan amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV1/MPRRI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Nah, di sini ada penjelasan mengenai UMKM, yaitu yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik atau perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kedua, ada usaha kecil, ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud di dalam hukum. Yang ketiga, ada usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Nah, tujuan dari UMKM yaitu UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sedangkan tujuan pemberdayaan UMKM yaitu yang pertama, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Yang ketiga, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengatasan kemiskinan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian digital marketing. Apa sih itu digital marketing? Digital marketing atau pemasaran digital memiliki arti yang hampir sama dengan pemasaran elektronik atau marketing. Keduanya menggambarkan manajemen dan pelaksanaan pemasaran menggunakan media elektronik. Jadi yang dimaksud digital marketing adalah penerapan teknologi digital yang membentuk saluran online atau channel online ke pasar web. Contohnya seperti website, email, database, digital TV, dan melalui berbagai inovasi terbaru lainnya, termasuk di dalam blog, feed, podcast, dan jejaring sosial, yang memberikan kontribusi terhadap kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta membangun dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Selain itu, mengembangkan pendekatan yang terencana untuk meningkatkan pengetahuan tentang konsumen. Nah, di sini ada 6 saluran media digital, yaitu yang pertama, search engine marketing atau biasa disebut dengan SEM. Yang kedua, online public relation. Yang ketiga, online partnership. Yang keempat, interactive advertising. Yang kelima, opt-in email marketing. Yang terakhir, social media marketing. Nah, sekarang kita masuk pada social media marketing. Apa sih itu social media marketing? Nah, social media marketing ialah media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial yang bersifat interaktif dan dua arah. Nah, menurut Kaplan dan Highland, merupakan sekelompok aplikasi yang berbasiskan pada internet dan dibangun berdasarkan kerangka pikiran ideologi dan teknologi dari platform web 2.0. Medium ini dapat menghubungkan individu dengan individu untuk sharing dan berkumpul secara online. Web 2.0 merupakan suatu platform dasar terbentuknya media sosial. Platform ini menyediakan kemudahan bagi penggunanya untuk berkolaborasi secara online dan berbagi atau sharing-sharing. Nah, media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram saat ini digunakan untuk menyebarluaskan informasi secara cepat,
viral dan menyebar kepada pengguna internet dalam jumlah yang sangat besar. Nah, di sini kita pertanyakan apa sih manfaat digital marketing oleh pelaku UMKM? Sosialisasi strategi digital marketing dalam bentuk pemanfaatan media sosial sangatlah penting karena dapat memberi pengetahuan kepada para pelaku UMKM mengenai cara maupun tahapan dalam memperluas jaringan konsumen melalui pemanfaatan media sosial dalam memasarkan produknya sehingga dapat meningkatkan keunggulan bersaing bagi UMKM itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada konsep pendapatan. Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Nah, di sini juga ada pengertian dari pendapatan, yaitu suatu yang sangat penting dalam setiap perusahaan. Tanpa adanya pendapatan mustahil akan didapat penghasilan atau earnings, dan pendapatan adalah hasil yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal atau disebut penjualan, penghasilan jasa, bunga dividen, loyalty, dan sewa. Baik, kerangka pikir arus globalisasi yang terus-menerus menjadi tantangan bagi pengusaha atau usaha mikro kecil, menengah atau biasa disebut UMKM yang menuntut para pengusaha harus mampu terus-menerus bertahan. Teknologi yang kian semakin maju menawarkan solusi bagi para pelaku bisnis atau usaha kecil menengah untuk mampu bertahan di era globalisasi ini. Digital marketing menawarkan kemudahan dalam pemasaran di dunia bisnis yang akan memudahkan para pelaku bisnis atau UMKM untuk meningkatkan pemasaran dalam produknya. Pemasaran merupakan ujung tombak dari serangkaian kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang jasa ataupun barang. Pemasaran juga sangat menentukan apakah mempengaruhi pendapatan yang dapat dilihat dari usaha yang dijalankan menghasilkan laba atau tidak. Penelitian ini menguji pengaruh digital marketing terhadap pendapatan pelaku UMKM. Penelitian ini juga menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah digital marketing dan variabel dependen yang digunakan adalah pendapatan pelaku UMKM. Hipotesis penelitian. Hipotesis ialah jawaban sementara rumusan masalah penelitian di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X dan variabel Y, di mana variabel 0 HO yaitu suatu hipotesa tentang tidak adanya hubungan umumnya diformalisakan untuk ditolak, sedangkan hipotesa alternatif atau HA merupakan hipotesa yang diajukan peneliti dalam penelitian ini masing-masing. Kita masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, kita masuk pada desain penelitian. Desain penelitian itu di dalam penelitian ini dilakukan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif. Adapun metode yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian. Sedangkan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, untuk lokasi dan objek penelitian yaitu melihat perkembangan UMKM di Kota Makassar begitu pesat, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Makassar dan yang menjadi objek dari penelitian ini ialah pelaku para UMKM. Jenis dan sumber data yaitu yang pertama ada jenis data. Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang penyajiannya dalam bentuk angka yang baik secara langsung digali dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi kuantitatif. Sementara data kualitatif merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih berupa fakta-fakta verbal atau berupa keterangan-keterangan saja. Yang kedua ada sumber data
Nah, sumber datanya di sini ada dua, yaitu yang pertama data primer. Sumber data primer itu ialah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan riset lapangan atau survei secara langsung, di mana pengumpulan datanya dengan cara menyebarkan kuesioner melalui Google Form atau tipe form yang berisi pertanyaan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Makassar. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti literatur, artikel, dari keterangan atau publikasi dari internet yang dapat memberikan informasi bagi peneliti dan diperoleh dari penelitian kepustakaan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data yaitu yang pertama kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup maupun terbuka. Nah, di sini ada beberapa keperluan yang perlu diisi. Analisis kuantitatif diberikan skor sebagai berikut. Studi pusaka merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen juga bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, laporan keuangan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berhubungan dengan sistem digital marketing yang ada di para pelaku UMKM. Nah, di sini ada teknik analisis data. Itu setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu penulis akan menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapatkan gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Oke, baik, itulah hasil presentasi proposal saya yang berjudul Pengaruh Digital Marketing Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM di Kota Makassar. Apabila ada salah kata atau kekurangannya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.